perkembangan pada anak usia dini. Yang pertama yaitu faktor biologis, di mana faktor biologis yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini adalah genetik, hormon, jenis kelamin, dan kesehatan mental. Berikut adalah beberapa faktor biologis yang mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama yaitu genetik, faktor biologis yang paling dominan di mana sebagian besar karakteristik fisik anak diturunkan dari seorang tuanya. Yang kedua, hormon, faktor biologis yang mempengaruhi perkembangan anak. Yang ketiga, jenis kelamin. Perbedaan biologis antara jenis kelamin dapat mempengaruhi perkembangan anak seperti perbedaan struktur tubuh, hormon, dan perkembangan organ reproduksi. Yang keempat, kesehatan mental, di mana faktor biologis yang mempengaruhi perkembangan anak. Yang kelima, nutrisi, faktor penting bagi perkembangan anak. Temperamen, gaya atau kepribadian yang mempengaruhi perilaku anak dan interaksinya dengan orang lain. Yang keenam, kesehatan fisik, kondisi kesehatan anak yang dapat mempengaruhi perkembangannya. Dan yang terakhir, fungsi indera utama. Fungsi indera utama yang tepat sangat penting dalam gerakan dan sensasi. Yang kedua yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis pada perkembangan anak usia dini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional anak. Faktor-faktor ini dapat berdampak jangka panjang pada perilaku dan pertumbuhan anak. Beberapa faktor psikologis yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini yaitu yang pertama, pola asuh orang tua. Yang kedua, lingkungan sosial ekonomi. Yang ketiga, lingkungan emosional. Yang keempat, peristiwa yang membuat stres. Yang kelima, kontrol diri. Dan yang terakhir, penyesuaian sosial. Pola asuh orang tua yang salah dapat menyebabkan anak mengalami masalah psikologis seperti takut bertemu orang lain, tidak percaya diri, dan mudah merasa takut. Perkembangan psikologis anak usia dini mencakup perkembangan bahasa, perkembangan kognitif, perkembangan motorik, dan perkembangan moral. Selanjutnya, faktor sosial. Faktor sosial pada perkembangan anak usia dini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan anak dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Faktor-faktor tersebut meliputi keluarga, lingkungan, pola asuh, status sosial, ekonomi, hereditas, penggunaan gadget, program pembelajaran. Perkembangan sosial emosional anak usia dini penting untuk membantu anak bersosialisasi dengan lingkungannya. Perkembangan ini meliputi kemampuan anak dalam mengenali diri, mengelola emosi, dan berinteraksi dengan orang lain. Untuk membantu perkembangan sosial emosional anak usia dini, diantaranya mengajari anak pola sikap yang baik, membiasakan anak bersikap rendah diri dan menghormati orang lain, dan yang terakhir membantu anak menyelesaikan tugas-tugas secara berkelompok. Dan yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini antara lain lingkungan fisik yang aman dan teratur, interaksi sosial yang positif, dukungan emosional yang kuat, akses terhadap pendidikan yang berkualitas, kesehatan dan nutrisi yang terjaga. Lingkungan yang tepat untuk membantu anak berkembang secara maksimal. Lingkungan yang berpengaruh terhadap perkembangan anak antara lain lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kelompok teman sebaya. Berikut adalah beberapa contoh pengaruh lingkungan terhadap perkembangan anak. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga berperan sebagai fondasi awal pendidikan anak. Yang kedua, kesehatan yang terjaga dan nutrisi yang seimbang dapat mencegah anak mengalami masalah kesehatan seperti obesitas dan diabetes. Dan yang terakhir, kualitas lingkungan tempat anak tumbuh dapat mempengaruhi perilaku anak.
Kemudian ada strategi pendekatan yang dapat digunakan untuk mendukung perkembangan anak usia dini adalah kurikulum holistik dan integratif, pendekatan STEAM, pendekatan BCCT atau Beyond Center and Circle Time, metode bernyanyi, metode stimulasi bahasa reseptif dan ekspresif. Berikut adalah beberapa strategi pembelajaran yang dapat dilakukan untuk anak usia dini. Yang pertama yaitu belajar sambil bermain, yang kedua belajar lewat cerita, yang ketiga belajar lewat lagu dan musik, yang keempat belajar dengan menggambar, yang kelima belajar lewat tanya jawab, yang keenam belajar dengan kerja kelompok, dan yang terakhir belajar lewat karya wisata. Kurikulum holistik dan integratif dapat membantu anak tumbuh menjadi individu yang seimbang, cerdas, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Selanjutnya, strategi pendekatan yang dapat digunakan untuk mendukung perkembangan anak usia dini pada tahap faktor psikologis adalah yaitu pendekatan perilaku, pendekatan kognitif, pendekatan terapan, pembelajaran berpusat pada anak, diferensiasi pembelajaran. Selanjutnya, strategi pendekatan yang dapat digunakan untuk mendukung perkembangan sosial anak usia dini adalah pembelajaran kolaboratif, pendidikan emosi, dan pembelajaran berbasis proyek. Strategi pendekatan yang dapat digunakan untuk mendukung perkembangan anak usia dini pada tahap faktor lingkungan adalah dengan membuat lingkungan belajar yang menyenangkan dan menarik. Lingkungan belajar yang baik dapat mendorong anak untuk bereksplorasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Yang terakhir, beberapa strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk mendukung perkembangan anak usia dini pada tahap faktor biologis adalah yang pertama, yaitu bermain. Bermain merupakan cermin dari perkembangan anak. Bermain dapat membantu anak memahami kehidupan, mengendalikan diri, dan memahami dunianya. Yang kedua, bercerita. Membaca buku anak atau menceritakan cerita dapat membantu memperluas kosakata anak, meningkatkan pemahaman bahasa, dan merangsang kemampuan berkomunikasi. Kemudian bernyanyi, belajar melalui lagu dan musik dapat menjadi salah satu strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk mendukung perkembangan anak usia dini. Kemudian yaitu menggambar. Belajar dengan menggambar dapat menjadi salah satu strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk mendukung perkembangan anak usia dini. Dan yang terakhir yaitu Plan do Review atau PDR. Strategi pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan kegiatan sesuai keinginannya.